Saya ini mertua saya ini masih muda, dia janda. Istri saya mati meninggal. Dia cantik, lebih cantik dari istri saya malah mertua saya. Nah, tetap saya tidak boleh menikahi dia. Dia mahram saya. Karena sudah bercampur dengan anaknya. Nanti anak perempuan dari istri kita. Saya menikah dengan perempuan janda. Dia punya anak gadis pula. Nah, maka anaknya tuh jadi anak saya. Haram saya nikah itu. Dia boleh membuka aurat di depan saya tuh. Kalau saya sudah bergaul dengan ibunya. Beda kasus, ambo menikah ibunya. Baru menikah ibunya lewat anaknya kok rancak nampak dan buang bocah ibunya langsung. Nah, itu menikah aja anaknya tuh boleh. Karena belum bercampur. Nah, jadi itu ketetapannya. Jadi perempuan tadi boleh membuka auratnya kalau kepada ayah suami mereka atau anak laki-laki mereka. Bila perempuan itu sudah tua, tidak berharap lagi menikah, sudah menopause, maka perempuan itu dibolehkan membuka auratnya. Jadi yang umur 60 itu perempuan, itu kalau pakai rok mini ke pasar pakailah. Nenek-nenek pakai rok mini dah apa? Nyata. Adik-adik, kalau nampak apa tua, tapi tuanya sudah bangka, maka boleh buka aurat. Ya, laki-laki tua bangka itu ciri-cirinya sarafnya sudah lemah. Inni wahanal azmu minni. Ya, kalau sarafnya sudah lemah, kapalonya nak tagak lah. Bapaknya mangkek kapalonya, itu buka lah. Tak baal lah. Ya tahu. Abeko ya, ndak katalognya mengajar itu, ale. Tagak saja payah. Ya. Tapi yang separuh tua jangan. Ya, yang tua bangka boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu, dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Baitur Rahmah yang saya hormati, adik-adik mahasiswa, hadirin yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan Allah di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka mengadakan majelis zikir, mengisi hati dan jiwa kita. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin baik. Apalagi kalau duduk di majelis seperti ini mendengarkan ayat-ayat Allah, dipastikan rahmat Allah akan turun kepada kita. Apalagi yang bacakan ayat tadi suaranya bagus ya. Siapa? Zikri ya? Siapa? Dani. Dani ini belum menikah kan? Saya kira ini perlu jadi pertimbangan yang lain ini ya. Nah, ini karena ya toh, nanti kata Nabi itu ada tujuh manusia yang diamankan di padang mahsyar ya. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 manusia yang diamankan saat manusia diberdirikan di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Kelak kita akan berdiri di padang mahsyar itu 50.000 tahun. Dalam suasana yang panas dan mencekam. Tidak bisa digambarkan seperti apa susahnya di padang mahsyar itu. Hingga ada manusia yang minta mati, ada yang minta masuk neraka. Ya, rasanya enak masuk neraka ketimbang berada di padang mahsyar. Begitu dahsyatnya padang mahsyar. Tapi ada 7 manusia yang tidak merasakan susahnya padang mahsyar, merasakan keadaan yang indah dan menyenangkan sebelum mereka dihisab dan ditanya oleh Allah. Nah, satu di antara yang 7 itu syabun nasya'a fi ibadatillah, para pemuda yang taat beribadah. Jadi kalau ada para pemuda taat beribadah, apalagi ahlul Quran ya, apalagi rajin baca Quran ya, itu spesial manusianya nanti. Jadi beliau ini nanti tempatnya spesial di padang mahsyar. Ya, jadi kalau mau cari jodoh yang seperti ya seperti beliau inilah ya. Ya. Yang lain saya kira tidak kalah hebatnya dari beliau ini ya.
Nah, baiklah Bapak Ibu adik-adik mahasiswa yang saya muliakan. Pagi ini kita akan bahas surat An-Nur, surat 24 ayat 30 dan 31 ya. Surat An-Nur, surat 24 ayat 30 dan 31. Ayat ini ya mengatur tentang tata cara kita bergaul lawan jenis. Anda semua kan para mahasiswa yang notabene-nya tentu banyak yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah dia sudah aman. Yang belum menikah itu ada ketentuan-ketentuan, ada batas-batas mana yang boleh, mana yang tidak, agar kita selamat dunia dan akhirat. Nah, nanti kalau baca lagi ayat ini, tolong ikuti dan amalkan isi dan petunjuknya. Kita lihat ayat 30 dulu. Ini untuk laki-laki ya, laki-laki. Apa kata Allah? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kullil mu'minin, katakan pada laki-laki yang beriman. Ini laki-laki yang beriman ya. Katakan ya, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Yahfazu min absar yaghuddu min absarihim. Pertama, hendaklah mereka menundukkan pandangan mata mereka. Ini laki-laki, ingat ya. Kata Allah, para lelaki hendaklah menundukkan pandangan mata. Menundukkan pandangan mata itu bukan menyaku sebajalannya. Jangan mulai nanti siang kan pulang pengajian ini ya, mangga kok mulai tuang gini kecil ustaz pi betul tadi ya. Menundukkan pandangan mata itu tolong jaga mata. Karena hampir semua kejahatan itu berawal dari mata. Hampir semua kejahatan berawal dari mata. Mohon maaf, perbuatan ya yang menjijikkan itu, perzinahan itu rata-rata berawal dari mata itu. Biasanya ketemu pandang, setelah ketemu pandang senyum dia itu. Nah, senyum ini dia akan dikembalikan pandangan kedua itu. Biasanya gitu tuh. Kan biasanya adik-adik kan kalau posobok mato tataku kan senyum, atau pulang balik ikut rumah. Nah, yang kedua itu jadi masalah ikut. Maka ketika sudah ketemu mata, mungkin ada desiran di hati, langsung tundukkan, jangan angkat lagi. Sebab kalau diangkat lagi nanti panjang ceritanya tuh, percayalah. Karena setan itu akan menggiring jauh dia nanti itu. Makanya para lelaki tolong jaga mata, kata Allah. Nah, kenapa laki-laki disuruh menjaga mata, menundukkan pandangan mata? Karena ada bagian pada perempuan yang boleh ditampakkan. Apa bagian yang boleh ditampakkan? Muka dan tangannya. Bagian muka dan tangan boleh tampak. Nah, tugas laki-laki menundukkan pandangan mata. Andai perempuan ditutup semua, maka tidak berlaku menjaga pandangan, apalagi mau dijaga. Ya, makanya perempuan, mohon maaf, kalau Anda semua menutup semua tubuhnya, berarti tugas kami sudah selesai separuh tuh. Ya kan, kami sudah pasti tidak akan melihat lagi. Makanya kami disuruh menjaga pandangan mata ini, karena Anda dibolehkan membuka muka dan tangan. Nah, yang bagian itu tetap kami jaga mata kami. Jadi laki-laki tolong matanya dijaga baik-baik. Yang kedua, wa yahfazu furujahum, hendaklah mereka menjaga faradnya. Itu kenapa Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa yang paling banyak membawa orang masuk neraka? Kata Nabi, al-fam wal farad, mulut dan farad, kemaluan. Ananda semua, Anda sedang pada fase hormonnya di puncak. Dan itu masa yang paling sulit kita menahan diri. Kalau nggak hati-hati. Mohon maaf, apalagi Anda yang pakai mobil. Apalagi kacanya kaca film. Tebal hitamnya Masya Allah. Ya, saya yang mobil kaca film tebal itu, saya patut mencurigai. Ada niat tak benar itu. Ya, toh? Maka Anda yang pakai mobil ganti kaca filmnya, jangan terlalu gelap. Ya. Karena setan akan menggiring Anda nanti itu, percayalah. Ya, toh? Anda di usia-usia segini itu masa ya puncaknya soal biologis. Kalau Anda tidak bisa mengendalikan diri, celaka. Itu kenapa Nabi mengatakan ya ma'syarasy syabab, wahai asyabab,
Syabab itu usianya 20 sampai 25 tahun. Itu syabab namanya. Kalau 20 ke bawah namanya fata. Ya, 15 ke bawah namanya gulam. 10 ke bawah namanya sabi. 5 ke bawah namanya tiflun. Kata Nabi, wahai syabab yang usianya 20 sampai 25, menikahlah. Jadi yang usia 20 sampai 25 itu diperintahkan menikah. Segera menikah. Ini udah berapa usianya nih? Apalagi yang sudah di atas 25 ya. 20 sampai 25 itu sudah diperintahkan menikah. Yang sudah menikah, separuh agamanya sudah selesai. Tinggal separuh lagi dia urus. Yang tidak mampu menikah, kata Nabi, fa'alaihi bis-shaum. Perbanyaklah berpuasa. Kenapa berpuasa disuruh? Fa'innahu aghaddu lil basar. Karena puasa itu akan menundukkan mata. Ujung ke mata juga tuh. Orang kalau puasa banyak, matanya tertunduk, kata Nabi. Nah, itu hubungannya tadi itu. Jadi Anda yang sudah 20-an itu, kalau yang sudah memang tidak bisa lagi mengendalikan diri, melapor sama orang tuanya, menikah. Sambil kuliah tidak apa-apa. Kan kirim uang masing-masing seperti biasa. Kan lebih hemat kan. Biasa kontrak rumah 2, sekarang 1. Ya toh? Nanti kalau punya anak, kirim saja ke kampung dulu. Ya toh? Ya, 1. Dia itu kan tinggal perhitungan kita, kesepakatan kita dengan orang tua. Daripada Anda kemana-mana, ya malam-malam kemana-mana, nanti pulangnya tengah malam segala macam. Apalagi ke bar, sekarang saya lihat di Padang di mana-mana bertebaran kafe-kafe. Itu yang di kafe-kafe itu tidak suami istri, ibu yakin tuh, tidak suami istri di kafe itu. Kalau ke suami istri ngapain di kafe? Ya, biar bisa nago situ mah. Ya, tahu. Yang ke kafe itu pasti bukan suami istri. Anda uangnya habis, waktunya habis, hasil tidak ada, lebih Anda dengan cara yang baik-baik. Saya punya kawan dulu waktu saya kuliah, yang perempuan semester 3, laki-laki semester 5, laki-laki seangkatan saya. Dia menikah, dia temui bapak yang perempuan tuh, Pak, saya ingin menikahi anak bapak. Cuman, nanti anak bapak tetap bapak kasih belanja. Saya tetap dikasih belanja oleh ayah saya. Nanti kami tinggal serumah. Uang belanja kami satukan. Nanti kalau punya anak, dikirim ke bapak 1, dikirim ke yang lain juga 1. Sampai dia selesai kuliah, Ibu, tidak ada masalah dia. Dua-duanya sekarang sudah jadi pegawai negeri di Muko-Muko, di Bengkulu. Selamat hidupnya, Pak. Hidupnya nyaman. Coba, Anda kalau mau juga nanti temui bapak yang perempuan tuh. Pak, mau kamu nikah anak Pak, tapi apa lagi nak belanja anak Pak dulu sampai tamat ya. Mana tahu bapaknya mau? Ya, mana tahu dia mau. Saya ke anak perempuan saya bilang begitu. Anak saya sudah SMA sekarang. Nanti ya, you kalau kuliah, anti kalau kuliah nanti ketemu pasangan yang cocok, lapor saya nikahkan. Biaya saya jamin sampai selesai. Iya. Karena perempuan ini dia seperti telur, kalau sudah retak tidak ada lagi yang mau beli. Percayalah. Kalau perempuan laki-laki tidak ada masalah. Nyo kerambi ya kok. Di rame-rame ini tidak masalah loh. Nyo dipacah, dipijak. Ini santan yang peladu itu. Ini ujung-ujung santan semua kan. Kan kelapa begitu, dijatuhkan, di apa namanya itu, disabuinya pakai kapak, ditokok, dikuku, dirame. Tidak ada masalah, harga begitu juga tuh, tidak turun tuh. Kalau Anda ini telur ini, retak aja tidak ada yang mau beli lagi itu, percayalah itu. Nah, makanya begitu. Kalau memang Anda punya ya laki-laki yang menurut Anda dia sudah idaman Anda. Ya, tapi dia masih kuliah. Lapor sama orang tuanya, bilang begitu. Memang saya ingin menikah ya. Tolong nikahkan kami, tapi biayanya tetap sampai selesai kuliah. Anda mau enggak begitu? Punya istri, istrinya dibiayai orang tuanya terus. Maulah. Saya aja mau dulu, tapi tidak ada yang mau begitu. Nah, yang tidak mampu, yang tidak mampu perbanyak puasa. Yang tak mampu menikah perbanyak puasa. Karena itu akan menundukkan pandangan mata. Nah, jadi memang untuk laki-laki 2 perintah Allah. 1, matamu jaga.
Menjaga mata tu salah satunya perbanyaklah berpuasa. Yang kedua, jagalah faradmu. Ya, kemaluanmu. Nah, laki-laki hanya 2. Tak banyak-banyak untuk laki-laki. Yang paling banyak tu perempuan. Ayat 31. Mari kita lihat aturan perempuan. Karena perempuan ini dia permata. Karena itu dia banyak protokolnya. Ya, harus ya banyak aturan. Karena perempuan begitu, dia barang mewah. Barang mewah ini tidak bisa sembarangan, aturannya banyak. Ya. Apa kata Allah kepada perempuan? Satu, kullil mu'minat, katakan pada para perempuan yaghdudna min absarihinna, hendaklah mereka menundukkan pandangan mata. Persis sama seperti laki-laki. Anda semua para mahasiswi, matanya jangan liar. Ada juga perempuan-perempuan ini yang agresif. Ya. Dia suka kepada laki-laki lalu tembak aja dia, tembak aja. Tembak. Ya, tak boleh perempuan, tak boleh begitu, tak boleh agresif. Kalaupun Anda suka dengan laki-laki, tetap Anda menjaga rasa malu. Coba lihat anak Nabi Syu'aib. Anak Nabi Syu'aib nanti baca surat Al-Qasas. Mulai ayat 25, 26, 27. Ya, 28. Anak Nabi Syu'aib itu disuruh ayahnya menjemput Nabi Musa yang pernah menolongnya memberikan minum kambing-kambingnya. Jadi Nabi Musa itu datang ke Madian, ada laki-laki banyak antri air untuk ternak mereka, ada 2 perempuan di sana anak Nabi Syu'aib. Oleh Nabi Musa ditolong. Nah, ceritalah anaknya ini, ada pemuda menolong kami tadi. Kata ayahnya jemput dia. Nabi Musa kan tersesat di Madian, tidak punya rumah, tidak punya keluarga, duduk di bawah pohon. Datanglah anak Nabi Syu'aib menjemput Nabi Musa. Apa kata anaknya ini? Ayah saya memanggilmu untuk datang ke rumah kami. Kata Nabi Musa bagaimana? Baiklah. Dia kan tak tahu rumah Nabi Musa. Tuntun saya dari belakang, kata Musa. Jadi perempuan ini tak boleh berjalan di depan ya. Perempuan dengan laki-laki, perempuan harus di belakang berjalan. Al-Quran ajarkan begitu. Jadi kalau nanti anda nih nampak itu perempuan di depan, maka gas dului dia. Jangan di belakang dia, nanti anda error. Ya toh, bisa error tuh. Ya. Anda perempuan, kalau nampak laki-laki di belakang anda, rem. Minggir, ya, bawa ke kiri, biarkan dia menyalip. Dulu. Tak boleh, perempuan tak boleh berjalan di depan laki-laki, kecuali istri anda, boleh di depan. Yang lain tak. Maka anak Nabi Syu'aib berjalan di belakang Nabi Musa. Dan sepanjang perjalanan tidak ada pembicaraan sampai ke rumah. Itu caranya bagi tahu jalan Ustaz, diambil batu. Bila batu dilempar ke kanan, belok kanan. Bila batu dilempar ke kiri, belok kiri. Bila tidak ada lemparan batu, lurus. Begitu seorang perempuan harusnya. Karena perempuan itu kata Allah, faja'athu ihdahuma ala istihya. Perempuan itu nilainya pada rasa malu. Bila perempuan tak punya rasa malu, habislah nilainya. Apalagi agresif tadi. Ya, perempuan itu kenapa di sorga tidak disebutkan bidadara, yang ada bidadari. Bukan tak ada bidadara di sorga, banyak bidadara di sorga, tapi perempuan malu untuk urusan itu. Dia tidak ingin itu disebutkan, tidak usah. Untuk laki-laki saja bidadari. Karena perempuan itu punya rasa malu, itulah hakikat perempuan. Itu kenapa mata perempuan itu kalau ketemu laki-laki dia ditundukkannya. Dia punya rasa malu. Nah, makanya Anda kalau menelpon dengan laki-laki, kawan menelpon suaranya standar. Halo, ya, Pak, lah, makasih, lah, selesai tutup. Jangan bicara, halo, assalamualaikum. Oh, jangan. Itu. Ya. Saya tuh kadang-kadang heran kenapa itu di HP di mana selalu suara perempuan ya. Kan kalau Anda menelpon, lalu pulsa Anda habis, maaf, telepon yang Anda tuju, laki-laki perempuan? Perempuan. Kenapa harus perempuan? Kenapa tidak bisa laki-laki? Maaf, HP pulsa Anda habis, tutup, selesai ya. Itu.
Kenapa harus suara perempuan? Ini kadang-kadang perempuan dieksploitasi habis-habisan. Ya. Kan untuk mengumumkan, mohon maaf, telepon yang Anda tuju sedang sibuk. Kan bisa laki-laki tuh rekamannya. Kenapa harus suara perempuan? Nah, itulah kita ini ya dieksploitasi tanpa disadari. Jadi perempuan kata Allah tundukkan matamu. Kalau ketemu laki-laki, matamu tundukkan. Dan yahfazna furujahuna, jaga faradmu. Ya. Perempuan kalau bisa menjaga faradnya, laki-laki aman. Jadi perempuan sama, yang dua itu dengan laki-laki. Tapi ada tambahan untuk perempuan yang tidak pada laki-laki. Apa tambahannya? Satu, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Janganlah perempuan itu menampakkan perhiasannya kecuali yang boleh tampak. Apa itu perhiasan? Perhiasan Anda ini semua tubuh Anda itu perhiasan. Perempuan ini semua tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kuku itu perhiasan yang indah. Maka wajib tutup. Makanya perempuan kalau lewat, kata Nabi, laki-laki salat lewat, perempuan ulangi salatnya, batal. Kalau perempuan salat, laki-laki lewat, tidak usah, terus salat. Kenapa? Karena kalau laki-laki salat, perempuan lewat, hangnya. Ya. Karena Nabi katakan, kalau lewat anjing hitam, lewat ular, ya anjing hitam, itu batal salat ulangi. Ya kalau lewat anjing hitam keledai, itu batal, ulangi salatnya. Ditanya sahabat, kenapa kalau anjing hitam lewat batal salatnya? Itu setan yang lewat. Termasuk kalau perempuan lewat batal juga. Bukan mengatakan perempuan itu setan. Perempuan tuh kenapa lewat kalau lewat dia batal salat perempuan, salat laki-laki? Karena gangguannya lebih hebat dari gangguan setan. Gangguan perempuan ini lebih hebat dari gangguan setan. Itu gangguannya, bukan dianya, gangguannya. Ya, makanya perempuan itu tidak bisa tampilan sembarangan. Maka kata Allah jangan dia menampakkan dari tubuhnya kecuali yang boleh tampak. Yang boleh tampak itu muka dan tangan. Lebih dari itu kata Allah tutup. Ya, tidak boleh tampak. Nah, itulah kenapa kalau itu boleh tampak laki-laki suruh jaga mata tadi. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah para perempuan itu memanjangkan jilbabnya sampai ke juyubnya. Juyub itu dulu perempuan kalau pakai pakaian kan ada segitiga ya di dadanya. Yang mohon maaf menampakkan belahan dada itu. Kan ibu kan ada kalau pakai baju kan segitiga itu. Lancip di sini. Nampak tuh belahannya itu. Nah, tutup jilbabmu sampai batas itu. Sampai batas juyub. Jadi jilbab, mohon maaf nih ibu-ibu, ananda semua yang perempuan, jangan jilbabnya digulung, dimodifikasi. Nggak boleh. Jilbab itu menutupi juyub. Itu perintah Al-Quran ya, saya menyampaikan nih. Itu. Saya menyampaikan perintah Allah begitu. Anda nanti yang memilih, mau patuh mau tidak tuh, kan nanti masing-masing di akhirat pertanggungjawabannya. Kalau mau pakai jilbab, julurkan. Kalau nyu pakai jilbab tapi nyu kabeh liye aja tuh. Itu. Bahkan kadang-kadang mohon maaf bajunya pun ketat dan jilbab dikabein kaliyenya. Itu yang disebut kasiat ariyat, orang yang berpakaian tapi telanjang kata Nabi. Iya, karena dia menampakkan juga lekukan tubuhnya. Dia berpakaian tapi telanjang. Tuh. Nah, perempuan banyak memang begitu aturannya. Sampai jilbabnya diatur tuh. Ya. Panjangkan sampai ke dadanya ya. Pokoknya patuh aja lah. Jangan tangka-tangka aja. Nah. Lalu kata Allah, wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna. Dia tidak boleh menampakkan tubuhnya, rambutnya yang selain wajah dan tangan tadi, kecuali yang lain dari muka tadi boleh tampak hanya kepada orang tertentu. Satu, suami mereka. Nah, jadi ibu kalau suami jangan pakai jilbab di rumah. Kalau pakai suami pakai seseksi mungkin. Jangan jilbab baca ada cadar di rumah tuh.
Ya, dimungkus suami tidak boleh bercadar lah. Ibu kalau dimungkus suami itu lipstik Sonora mungkin. Ya kan, badak Sataba mungkin. Itu parfum Sonora mungkin. Pokoknya apa tu mencari ibu dak taluknya keluar rumah lah. Itu harusnya begitu. Yang kacaunya dak ibu pergi keluar rumah mantap, dak tanggung samporono loh, mewah. Di rumah daster cabik katiak saja. Itu yang apa-apa aku ndak beta di rumah tu, makanya sebagian apa-apa kalau nampak ibu berdandan dia tanya tuh KPK ma ibunya. Selalu begitu apa kalau nanya tuh. Kalau ibu lah berdandan selalu dia tanya KPK ma. Sebab ibu dak pernah berdandan di rumah. Asal ke berdandan pasti kalau rumah tuh. Itu makanya pertanyaan apa begitu tuh. Tapi kalau ibu selalu berdandan di rumah, apa akan bertanya tuh. Nah, di depan suami tidak apa-apa. Katalah bukalah. Tampillah seseksi mungkin. Ya toh? Saya pernah ada guyon guru saya dulu Ibu ya, Profesor Abudin Nata. Kata beliau, mohon maaf nih. Kenapa laki-laki suka cari pelacur? Ya, kenapa di kota-kota besar itu banyak yang cari pelacur? Karena istrinya tidak mau jadi pelacur di rumahnya. Coba kalau dia melayani suaminya seperti itu. Dia tidak akan nyari itu tuh. Logikanya begitu. Ya, ibu ya begitu dengan suami. Sayangnya enggak. Ya, mau keluar rumah mewah, dalam rumah asal jadi. Ya, toh? Maka kata Allah, dia boleh menampakkan perhiasannya untuk suaminya atau ayah mereka. Di depan ayah boleh. Anda semua kalau buka aurat depan ayah enggak apa-apa. Atau aba ibu ulatihinna, ayah suami mereka. Ini anda nih kalau sudah nanti menikah, di depan ayah mertua boleh membuka aurat. Karena ayah mertua anda tuh haram bagi anda. Dia haram menikahi anda. Saya punya anak laki-laki, anak saya menikah dengan seorang perempuan. Kalaupun mati anak saya haram menikahi istri anak saya. Dia mahram saya tuh. Jadi boleh kalau anda sudah menikah, boleh ya membuka aurat di depan ayah mertuanya. Ya, tapi celik-celik juga ayah mertuanya kok. Kok ayah mertuanya kok matonya gak liar aja enggak usah. Ya kan kadang dulu ayah mertua kok kadang-kadang dia enggak lo tahu batik lah tu. Ya toh. Jangan ya toh. Jadi sama ayah mertua boleh. Boleh ya. Nanti di surah An-Nisa ayat 23 itu juga dibolehkan ibu mertua ke menantu laki-laki. Karena saya kalau menikah dengan perempuan, saya sudah bercampur dengan dia, maka ibu dia itu ibu saya. Saya haram menikah dengan beliau walaupun istri saya meninggal. Misalnya ibu saya ini, mertua saya ini masih muda. Dia janda. Istri saya mati meninggal. Dia cantik, lebih cantik dari istri saya malah mertua saya. Tetap saya tidak boleh menikahi dia. Dia mahram saya karena sudah bercampur dengan anaknya. Nah, begitu juga nanti anak perempuan dari istri kita. Saya menikah dengan perempuan janda. Dia punya anak gadis pula. Maka anaknya tu jadi anak saya. Haram saya nikah itu. Dia boleh membuka aurat di depan saya tu. Dia haram saya nikahi mahram. Kalau saya sudah bergaul dengan ibunya. Beda kasus, ambo menikah ibunya. Baru menikah ibunya lewat anaknya kok rancak nampak dan buang bocah ibunya langsung. Itu menikah juga anaknya tu boleh. Karena belum bercampur. Salahnya bercampur tu. Nah, jadi itu ketetapannya. Jadi perempuan tadi boleh membuka auratnya kalau kepada ayah suami mereka atau anak laki-laki mereka. Itu boleh. Jadi ibu-ibu kalaupun anaknya sudah dewasa, itu boleh saja membuka aurat. Atau kepada anak suami mereka. Ibu menikah dengan laki-laki duda. Dia punya anak laki-laki yang sudah dewasa. Maka ibu boleh membuka aurat di depan anak sambungnya itu. Ya, karena anak dia itu anak ibu. Atau ikhwanahunna, atau saudara laki-laki. Ada dengan saudara laki-laki, boleh buka aurat dengan saudara laki-laki. Atau anak laki-laki saudara laki-laki. Ya, ibu punya saudara laki-laki. Saudara laki-laki itu punya anak laki-laki dewasa. Ibu boleh membuka aurat karena mahram ibu dia. Dia boleh menikahkan ibu. Dia bisa jadi wali ibu. Ya. Atau anak laki-laki saudara perempuan. Ibu punya saudara perempuan dan dia punya anak laki-laki, maka ibu boleh buka aurat di depan dia. Atau
ma menisaihinna, sesama perempuan. Nah, ini Anda kalau sesama perempuan boleh buka aurat. Atau budak-budak. Nah, dulu budak-budak ada, sekarang tak ada lagi. Ini yang orang lain nih. Awit tabi'ina ghairi ulil arba minar rijal. Atau laki-laki yang tua bangka. Jadi ibu-ibu, adik-adik, kalau nampak apa tua, tapi tuanya sudah bangka, maka boleh buka aurat. Ya, laki-laki tua bangka itu ciri-cirinya sarafnya sudah lemah. Inni wahanal azmu minni. Ya, kalau sarafnya sudah lemah, kapalonya nak agak lah. Bapayanya mangkit kapalonya, itu buka lah. Tak apa lah. Ya tahu. Habis ko ya, tak katalognya mengajar itu, ale. Tagak sila payah. Ya. Tapi yang separuh tua jangan. Ya, yang tua bangka boleh. Ya. Atau anak-anak yang belum mengerti aurat perempuan. Kalau lain daripada yang ini, Anda membuka aurat, maka kata Allah, bertobatlah kepada Allah. Nih, mohon maaf nih ya. Anda semua, kalau membuka aurat di hadapan selain yang disebutkan ini, perintah Allah segera bertobat. Itu kenapa Anda kadang-kadang keluar kos, keluar pergi menjemur pakaian, tutuplah. Pakailah pakaian yang tertutup. Kadang Anda pas jemur pakaian itu kan nampak orang lewat. Nanti tengok. Kata Allah, kalau ada yang begitu, tobat. Segera tobat. Itu perintah Allah begitu ya. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian beruntung. Ini ketetapan untuk perempuan yang masih menarik. Kalau perempuan itu tidak menarik lagi, berlaku ketentuan surat An-Nur ayat 60. Apa ketentuan di An-Nur itu? Wal kawaid minan nisa allati la yarjuna nikahan fala junaha alaihinna ay yad'na siyabahunna. Bila perempuan itu sudah tua, tidak berharap lagi menikah, sudah menopause, maka perempuan itu dibolehkan membuka auratnya. Ya. Jadi kalau sudah tua, dia boleh buka aurat. Yang sudah tidak berkehendak lagi pada laki-laki, dia boleh buka aurat. Jadi yang umur 60 itu perempuan, itu kalau pakai rok mini ke pasar pakailah. Nenek-nenek pakai rok mini dah apa? Nyata. Kadang masalah kita ini, yang tua disuruh menutupi aurat, yang rancak-rancak buka. Maka kadang-kadang ada kita ni marah kalau ada nenek-nenek tak pakai jilbab. Lah tua, lah putih, rambut itu tutup lah lain. Yang putih itu buka, yang kayak begini ni yang tutup ni. Kalau yang nenek-nenek itu kalau pakai rok mini, orang takut mencarinya. Kalau nenek-nenek pakai rok mini ke lari orang cari itu. Tak konyol kajar ada orang tu. Ya tu. Ya. Nenek-nenek dah pakai jilbab, tak kata tarik orang macam lengah orang tu. Tapi yang kayak begini ni, kalau yang pakaian begitu, panjang mata orang, kajar orang begitu. Ya tu. Itu kenapa nenek-nenek itu tak ada tuntutan lagi. Jadi ayat ini berlaku untuk perempuan yang fresh, yang menarik. Ya tu. Walaupun ada nenek-nenek yang masih fresh, ada juga tu, yang perawatannya lancar. Kalau nenek kau yang maha perawatan tu, aduh gak lama tahan begitu tu mah. Ya tu. Nah, yang nenek-nenek perawatannya rancak tu dak yo beli lah. Ghaira mutabarrijat kata Allah. Tu bertabarut juga namanya tu. Ya. Kan ada juga nenek umur 60 tapi seperti ya 20-an juga. Ya kan perawatannya ke Amerika kan, ke luar negeri. Ada ibu-ibu 25 baru tapi lah nenek-nenek. Ada bisa jadi cerita tu. Tapi yang nenek hendak berlaku lagi yang ini. Ini untuk anda semua nih yang hadir di ruang ini nih. Ini ayat ini berlaku nih. Ya, maka jangan membukanya. Kalau membukanya kata Allah taubat segera. Kalau enggak, Anda jauh dari keberuntungan. Tuh, janji Allah begitu.
Nah, yang laki-laki lebih ringan, 2 saja, yang perempuan jauh lebih banyak. Nah, baik, itu ya pengantar materi kita.